Pendidikan adalah pilar menuju peradaban dan kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Media Pembelajaran Nasional tahun 2021, serta rekan-rekan yang berbahagia. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kami, Delegasi Universitas Negeri Malang. Saya Firda Nur Fitri, serta rekan saya, Hengki Tri Hidayatullah. Berdasarkan data yang dihimpun pada National Geographic pada tahun 2016, Indonesia menjadi negara penyumbang sampah terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Ini artinya sampah di Indonesia sudah di level darurat, terutama sampah plastik, dan menyebabkan banyak sekali kerugian. Selain itu, dampak yang terjadi adalah pencemaran air dan juga banjir. Ironisnya, banjir tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun terjadi hingga ke pedesaan. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran individu akan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya literasi tentang dampak dari membuang sampah sembarangan. Serta yang ketiga, tidak menerapkan pemilihan sampah organik dan juga anorganik. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui ranah pendidikan. Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian manusia, baik di bagian rohani atau di bagian jasmani. Salah satu jenjang yang paling potensial adalah melalui Taman Kanak-Kanak. Taman Kanak-Kanak merupakan jalur pendidikan formal dengan rentan usia anak 4-7 tahun. Mempunyai tujuan untuk menanamkan konsep-konsep yang positif pada anak. Serta yang terakhir, Taman Kanak-Kanak juga merupakan pendidikan sebelum ke jenjang sekolah dasar. Lalu mengapa anak TK? Karena pada Taman Kanak-Kanak terdapat tema lingkunganku pada kurikulum yang berlaku pada anak TKB. Yang kedua, kemampuan kognitif anak sudah meningkat di masa Golden Age. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan untuk program Merdeka Belajar pada jenjang sekolah dasar. Lalu, upaya apa yang telah dilakukan oleh guru TK? Yang pertama yaitu praktik membuang sampah. Yang kedua, pemberian buku bacaan pada setiap anak, serta yang ketiga adalah pemberian tempat sampah sesuai dengan klasifikasi sampah. Akan tetapi, upaya tersebut masih dianggap tidak optimal. Dengan situasi saat ini juga, dapat menjadikan tantangan baru bagi guru TK dalam melakukan pembelajaran karena pandemi. Melihat dan menganalisis permasalahan tersebut, maka kami, dua inovator muda yang solutif, aktif, dan juga kreatif, dengan bangga mempersembahkan PUBG Education, pop-up book, dan game education, inovasi media pembelajaran 2-in-1 sebagai solusi konstruktif untuk meningkatkan kemampuan literasi tentang jenis-jenis sampah pada anak TK. PUBG Education merupakan salah satu inovasi kami mahasiswa Universitas Negeri Malang berupa sebuah buku pop-up dengan materi jenis-jenis sampah yang dihilangkan dalam bentuk cerita anak dan juga disertai dengan game edukasi berbasis aplikasi mobile. Berikut merupakan dua komponen utama dari PUBG Education. Yang pertama yaitu buku pop-up dan yang kedua aplikasi Sampahku. Aplikasi Sampahku dapat di-download dengan melakukan scan QR code pada buku pop-up. Yang ketiga juga terdapat buku panduan dari PUBG Education. Buku panduan berisi tentang cara menggunakan buku pop-up, cara menggunakan aplikasi Sampahku, dan cerita petualangan Adi yang didesain secara khusus dan disesuaikan dengan tingkat kognitif pada anak TK. Berikut merupakan tampilan dari buku pop-up. Terdapat cerita pada buku berupa narasi singkat dan juga gambar pop-up yang dapat muncul dari buku ketika buku dibuka oleh anak. Berikut merupakan tampilan dari aplikasi Sampahku. Terdapat 3 fitur utama. Yang pertama yaitu video Sampahku, merupakan video yang dibuat menarik mungkin untuk anak TK yang berisi tentang materi tentang jenis sampahku dan disesuaikan dengan tingkat kognitif pada anak TK. Sedangkan fitur yang kedua yaitu permainan Sampahku.
Permainan sampahku didesain secara khusus untuk menjadikan permainan yang lebih inovatif dan juga kreatif, dan juga meningkatkan kemampuan tentang literasi jenis-jenis sampah pada anak TK. Dan fitur yang ketiga yaitu tips gundaku, merupakan video juga ditujukan kepada orang tua agar tahu bagaimana cara mendidik anak di rumah. Berikut merupakan cara menggunakan dari PUBG Education. Yang pertama yaitu untuk guru TK, guru cukup memberikan buku pop-up kepada siswa dan memulai pembelajaran tentang materi lingkungan sesuai dengan jam di sekolah TK. Sedangkan untuk orang tua dapat melakukan scan QR code pada buku untuk menginstal aplikasi Sampahku sebagai strategi dalam mendampingi anak pada saat belajar di rumah atau study from home. Jadi, PUBG Education dapat digunakan oleh guru dan juga orang tua yang berkolaborasi dalam melakukan pendidikan pada anak. Berikut merupakan langkah uji coba dari media PUBG Education. Yang pertama yaitu langkah persiapan, yang kedua langkah pelaksanaan, dan yang ketiga langkah evaluasi. Dan yang selanjutnya adalah analisis SWOT dari PUBG Education. Yang pertama adalah strength, yaitu media dengan desain pop-up disertai game edukasi yang dirancang semenarik mungkin, membantu meningkatkan literasi serta pengetahuan tentang jenis-jenis sampah pada anak TK. Dan yang selanjutnya adalah weakness, perlunya keterampilan guru TK dalam menggunakan media ini. Juga perlunya sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Dan juga opportunities, di sini dapat mendukung program Merdeka Belajar, meningkatkan keterampilan membuang sampah. Dan yang terakhir adalah threats, munculnya produk serupa dalam membantu anak mengenal jenis-jenis sampah dan dibutuhkannya smartphone yang mendukung. Kesimpulan yaitu buku model pop-up dengan materi jenis-jenis sampah ini dapat dituangkan dalam bentuk cerita anak dan disertai dengan game edukasi, membantu meningkatkan literasi serta pengetahuan tentang jenis-jenis sampah pada anak TK. Media PUBG Education disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, juga mendukung program Merdeka Belajar dan Indonesia Ramah Lingkungan 2045. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim inovator muda dari Universitas Negeri Malang, salam cakrawala.